Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi Kewarganegaraan bab 2, poin C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi setelah menonton video ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui perilaku yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dalam bermasyarakat. Norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras atau harmonis jika tidak dilandasi norma yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena takut diberi sanksi ataupun takut dengan aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu mentaati norma-norma yang berlaku. Nah, berikut contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Nah, yang pertama di lingkungan sekolah. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan adalah yang pertama, mentaati peraturan sekolah dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru, menghormati teman, dan juga menghormati pegawai yang ada di sekolah. Yang ketiga, menyayangi teman. Yang keempat, saling tolong-menolong dengan teman yang sedang kesusahan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga. Yang pertama, taat dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik terhadap orang tua dan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah agar lebih ringan dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, mengepel menyapu halaman, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Yang pertama melaksanakan program Siskamling. Yang kedua, menghargai dan menghormati antar anggota masyarakat. Yang ketiga, taat membayar pajak. Yang keempat, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kelima, ikut serta dalam gotong royong. Yang keenam, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Yang ketujuh, tidak main hakim sendiri, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya, sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena dalam keadaan terpaksa, takut dikarenakan terkena sanksi ataupun kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab diri sendiri sebagai warga negara yang baik.
Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Nah, kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Oke, berikut upaya untuk menumbuhkan kesadaran diri mematuhi norma-norma, yaitu dengan membina sikap, ya. Budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Oke, kita yang ke pertama dulu, budaya malu. Apa itu budaya malu? Oke, budaya malu adalah sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat ke sekolah, malu menuntut hak sebelum menjalankan kewajiban, terus malu mengambil hak orang lain, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, budaya tertib. Membiasakan diri untuk hidup tertib dimanapun dan kapanpun. Misalkan, mengikuti antrian berdasarkan nomor antrian yang kita terima. Selanjutnya, budaya bersih. Budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan yang kotor. Contohnya, tidak mencontek saat ulangan ataupun ujian. Oke, selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. Nah, ada dua faktor ya. Yang pertama, faktor pribadi dan juga faktor lingkungan. Faktor pribadi yaitu berkaitan tentang sifat ataupun karakter dari diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk taat terhadap aturan atau norma. Selanjutnya faktor yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak ataupun karakter patuh pada aturan. Misalkan karena kurangnya perhatian dari keluarga. Yang kedua, pergaulan dengan teman sebaya yang kurang baik. Selanjutnya ada juga tinggal di lingkungan yang kumuh dan juga tidak teratur. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat, ya. Bisa melalui pemberitahuan lewat media massa, penyuluhan ataupun penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan tersebut. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai ketika masyarakat memahami tujuan dan juga manfaat norma. Apabila masyarakat sudah mengetahui ataupun menyadari bahwa aturan tersebut memiliki manfaat untuk semua orang, maka aturan tersebut akan lebih mudah ditaati. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.